Nah, ketika ini kan kita udah dapet nih, ternyata kan itu kan berbahaya kan. Nah, kejadiannya ini kan sama nih, mirip kayak si Satoru nih. Dia sudah sadar bahwa karena yang tadi dia balik dengan kedewasaannya itu, dengan pengetahuannya itu, bahwa ketika ada orang yang loneliness itu, dia perlu dirangkul dan supaya tidak menjadi penculikan, pembunuhan apa segala macam kan. Nah, kalau menurut kalian, ini kan di Indonesia ini kan banyak banget nih kasus kayak penculikan, terus abuse anak di bawah umur, gitu kan. Maksudnya ya mungkin pemerkosaan anak kecil apa segala macam. Bahkan terakhir gue pernah baca itu di Pulau Sumatera ada anak disetubuhi pamannya sampai melahirkan. Maksudnya diumpet-umpetin, nih anak itu diumpet-umpetin sampai dia melahirkan, terus ketahuan itu anaknya itu waktu tes DNA ternyata ini hasil perbuatan dari si pamannya gitu. Kalau menurut kalian di Indonesia itu kenapa bisa sampai terjadi banyak banget hal-hal yang seperti itu? Apakah karena kurangnya sosialisasi terhadap maksudnya gini, dari orang lain ke teman-teman, atau misalnya kayak dari sekolah ke ini, atau dari orang tua ke si korbannya gitu. Itu gimana kalau dari Edo? Menurut gue kalau kayak yang kasus contoh yang misalkan memperkosa anaknya sendiri ya? Iya, abuse lah gitu. Ya pokoknya anak kecil lah. Itu mungkin lebih ke, bukan ke sosialisasi ya menurut gue. Itu lebih ke mana ya? Lebih ke, apa ya bilangnya ya? Memang sih lingkungannya kali. Lingkungan juga orang bisa kadang-kadang bisa ini ya. Lu lingkungannya baik belum tentu lu juga bisa jadi baik 100%. Mungkin lu bisa jadi yang jahat di lingkungan itu kan. Ya, nah cuman jadi pengaruh. Nah kalau itu bawaan kayaknya sih. Bawaan dari mana? Dari memang sifat nafsu kayaknya. Kalau sampai yang Oke, ya. Kita jangan bahas perkosa deh. Kita balik lagi ke topik dari animenya itu kan dia diculik dan dibunuh gitu ya. Nah, kalau menurut lu kalau misalnya kejadian itu kan banyak tuh di Indonesia. Cuman kasusnya nggak dibunuh, kasusnya kan ujung-ujungnya diperkosa gitu. Kayaknya bisa ngedescribe mental deh kalau kayak gitu. Lebih gangguan mental ya. Mental jiwa. Kalau punya gangguan mental jiwa? Nggak punya dong. Nggak punya. Nggak tahu deh. Punya mental? Punya, tapi belum periksa sih punya kejiwaan apa, punya gangguan mental atau enggak. Tapi kalau itu mungkin describe-nya lebih tepat menurut gue itu ke mental ya. Lebih ke mentalnya. Masalah mental. Dia nggak bisa mikir kedingin. Otaknya beku. Masalah mental. Kalau Hiki? Kejahatan ya. Sebenarnya sih kalau gue lihat kenapa banyak terjadi di Indonesia gitu? Mengapa gitu? Ini menurut gue ya. Jadi gini. Ini kalau menurut gue adalah Indonesia ini kan baru merdeka 75 tahun ya. Nah, selama 350 lebih, yang which is kan 350 tahun yang katanya Belanda itu kan yang diketahui. Yang ya. Artinya ya kalau bisa jadi lebih dari itu gitu. Nah, selama sekian ratus tahun itu kita terbiasa dijadiin budak, jadiin babu, di abuse segala macam. Nah, gua rasa hal itu sedikit banyak pasti kebawa sama orang-orang sekarang. Kan jadi gitu loh, kayak orang zaman dulu biasa disuruh kerja, kayak dipaksa-paksa gitu. Nah, nanti suatu saat dia punya anak, walaupun ini udah zaman kemerdekaan ya, bisa jadi anaknya juga diperlakukan sama. Kenapa? Karena itu tadi yang dibilang Koatoy sebelumnya, balas dendam. Jadi gue dulu diginiin, gue giniin balik nih anak gue gitu. Nah, itu kebawa sampai sekarang, mas. Makanya sebenarnya kriminal di Indonesia kan termasuk cukup tinggi ya. Termasuk tinggi banget. Nah, kalau mau dibandingin sama ini yang gue tahu ya, yang gue pelajarin negara Jepang contoh. Kenapa negara Jepang itu termasuk salah satu negara paling aman? Karena mereka dari zaman sebelum zaman modernnya itu kan ada zaman apa sih, feodal gitu ya. Mereka terbiasa untuk taat sama
apa ya, sama Kekaisaran ya. sama penguasa tanah di daerah situ lah. Gue nggak tahu namanya apa sih, daimyo. 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 Gue nggak tahu tuh bahasa Indonesia apa. Cuman Tuan tanah. ya tuan tanah. Jadi kayak mereka tuh udah terbiasa nganggap bahwa pemimpinnya mereka itu Tuhan gitu. Jadi ya maksudnya mereka mau berbuat jahat atau against sama pemerintahannya ya kayak ya udah gitu. Ya udah. Enggak lah gitu. Cuman kalau orang Indonesia kan kayak apa ya? Kayak brutal gitu karena ya gua rasa ini menurut gua ya, dan gua yakin bisa ada penyebab lain. Cuman yang gua rasa karena kita udah terlalu lama Terlalu lama dibudakin. dijajah. Terlalu lama sendiri. Nah, Terlalu lama. jadi bawaannya ya jadi pengen berbuat jahat aja. Oke. Kalau dari Bung Atoy, Apa nih? Jadi banyak anak kecil yang di abuse. Abuse. Atau lebih, sama orang dewasa ya. iya. Menurut gua nih, masalahnya adalah mohon maaf ya. Maaf dulu nih. Ya, maaf dulu nih. Ya. Kalau menurut gua adalah yang salah adalah budaya kita. Budayanya ya. Kalau tadi kan mental, kalau ini kan bawaan. Well, ini nanti ngomong budaya nanti nyambung nih. Ini menarik. Oke. Lanjut dulu. Budaya. Kenapa gue bilang budaya? Kita ambil contoh banyaknya kasus pemerkosaan seorang anak, baik itu dari bapak tirinya, bapak kandungnya, omnya, kakaknya, pokoknya keluarga yang lebih tua. Kenapa? Di Indonesia selalu dibudayakan begini. Kamu, misalkan sebagai seorang anak, semua yang ada di hidupmu adalah milik dari orang tuamu. Oke. Beda dengan yang misalkan di luar. Badan lu ya badan lu. Orang Ya. tua lu tidak bisa mengatur apa yang ada di badan lu. Oke. Tapi kalau di Indonesia ya gaya berpakaian, gaya rambut, lalu kemudian apapun lah yang berhubungan dengan bahkan sampai cita-cita pun dari diatur orang sama tua orang ya. tua. Oke. Dan lihat deh, semua budaya di kita adalah apapun yang dilakukan anak selalu salah. Oke. Sampai nanti terbukti ini anak misalkan hamil. Baru, oh iya bener bapak. Pertanyaannya kenapa mesti nunggu sampai ini anak lahir dulu? Pasti dong nih anak dia ngomong, tuh papa begitu, om begitu. Nah, gue yakin banyak banget. Nggak mungkin, dia itu papamu, dia itu ommu, dia itu kakekmu. Ya, Jadi nggak mungkin. Lebih ngebelain. Yang lebih tua. Hmm. Karena mereka beranggapan bahwa yang lebih kecil itu pasti selalu salah. Budaya di Indonesia. Lalu kenapa banyak diculik sama orang? Begini. Biasanya yang nyulik itu kan yang kenal. Teman bapaknya, saudara jauh. Di kita tidak pernah diajarkan begini. Kalau nanti gue punya anak, mau cewek mau cowok, gue akan ajarkan seperti ini. Badanmu milikmu. Siapapun tidak boleh menyentuh bagian tubuhmu apalagi yang sensitif. Termasuk mama kamu, papa kamu, kakek kamu, om kamu semua, termasuk saudara. Apalagi orang yang bukan tinggal serumah. Di Indonesia tidak ada seperti itu. Kamu harus tunduk sama yang lebih tua. Apapun yang dikatakan oleh orang yang lebih tua itu udah pasti benar. Kan gitu kan di kita? Iya, banyak kan begitu. Begitu juga banyak kasus-kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh guru. Di Indonesia di sosok sekolah apa guru. itu Ya kan banyak kan? Ya. Banyak. Sekolah Ada. apa itu namanya? Banyak kan? Sekolah apa lagi? Iya. Karena apa? Karena di Indonesia ini masih punya budaya begini. Gurumu adalah layaknya orang tuamu. Di sekolah gitu ya. Ya, gua nggak heran. Ya, orang tua aja bisa perkosa anak, orang tua aja bisa mukulin anak, apalagi sebatas guru. Oke. Jadi anak-anak kita tidak pernah diajarkan untuk melawan orang yang lebih tua. Gue tidak mengajarkan yang lebih muda ngelawan yang lebih tua, tidak. Tapi apabila kamu benar, kamu jangan terima-terima aja. Ya jangan takut lah. Oke. You have to speak up. Nah, cuman masalahnya di Indonesia pada saat anak kecil speak up sesuatu, Langsung belum ditentang. tentu langsung diterima itu sebagai sebuah kebenaran. Kenapa?
lu masih kecil. Belum tahu apa-apa. Kalau menurut gue yang salah budaya. Budaya. Oke. Tadi Bung Hiki ada yang mau ditambahin? Nah ya itu budaya itu kan sebenarnya kan sesuatu yang dibangun dalam waktu lama ya. Nah ngomongin tadi orang tua anak itu milik orang tua, ini gue setuju banget. Nah ini sebenarnya bisa kita lihat kalau mau di track balik ke belakang ya kan sebenarnya kan juga gitu bahwa orang Indonesia ya punyanya Belanda, makanya mereka dengan seenaknya aja kayak nih lu kerja ini, lu kerjain, gak makan mati. Nah, gue rasa karena udah terlalu lama begitu, jadilah budaya. Soalnya budaya itu kan kayak gitu, pasti ada asalnya. Dan asalnya itu lu mesti track balik sampai belakang banget. Kayak gitu sih. Oke. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Nah itu kan kita udah dapet nih kita udah dapet nih sebenarnya yang bermasalah tadi kata Bung Edo mental dari si pelakunya. Kalau dari si Hiki kita harus track dulu dari belakangnya. Sebenarnya masalahnya itu ada dari dulu dan turun sampai sekarang gitu ya. Iya, masih ada. Yang menghasilkan seperti yang Bung Atoy bilang, itu dia jadi satu buah budaya yang sebenarnya tidak layak jadi budaya begitu ya. Sebenarnya bukan tidak layak sih. Sebenarnya itu harusnya berkembang lebih lanjut. Berarti ini itu masih baru tunas ya, baru Iya. masih. Menurut gua ini kurang lebih masih lebih untuk zaman sekarang itu ini sudah budaya yang seperti ini tuh udah nggak make sense. Udah nggak Ya make itu, sense. Jadi itu budaya kolonialisme sebenarnya. Itu udah nggak make sense. Sekarang lu bayangkan kalau lu punya anak dan pola pikir kita ini semua masih sama. Masa depan anak gua yang menentukan adalah gua. Banyak sekali ibu-ibu yang punya pola pikir begini, mohon maaf, gua yang melahirkan lu, artinya lu punya gua. Yes. Kenapa? Karena kalau nggak ada gua, Lu nggak ada. Ya. Ini yang gue bilang bahwa budaya di mana seorang anak itu adalah milik orang tuanya. Dan ini turun-temurun memang kalau gue bilang budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Ya, betul. Betul banget. Oke. Dan memang sebaiknya sebuah kebudayaan atau sebuah kebiasaan itu, kebiasaan kan bisa diganti. Ya. Nah, budaya pun sebenarnya harus bisa berkembang. Bisa. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kenapa tidak diajarkan budaya kita itu tidak berubah dan diajarkan bahwa setiap individu itu mau tua, mau muda, mau kecil, mau miskin, mau kaya, Equal. Mereka badanmu milikmu, hanya kamu yang bisa menentukan siapa yang boleh menyentuh, siapa yang tidak boleh menyentuh. Jangan sentuh. Kenapa lu sentuh-sentuhan sono? Tapi kan pada kenyataannya tidak. Udah meler nih hidung gua. pulang pilek dia. Gua pernah punya satu pengalaman yang gue sempat marah sama istri gue. Oke. Gimana tuh gimana? Singkat ya. Singkat aja singkat. Gue pernah lagi travel lumayan jauh, kemudian badan gue pegel-pegel. Lalu kemudian istri gue suruh ponakannya dia yang menurut gue sudah cukup dewasa untuk mijitin gue. Ponakannya, oke. Yang perempuan. Dan itu gue marah sama dia. Okay. Kenapa? Karena menurut gue itu tidak lagi boleh dilakukan. Oke, karena yang tadi lu bilang ya, badan lu punya lu. Ya, Yes. Jadi kan lu yang kontrol kalau ini siapa aja yang boleh megang, Betul, siapa aja yang... termasuk misalkan lu sudah menikah suami istri. Pada saat istri lu tidak mau disentuh misalkan, dia lagi tidak mood, tidak mau disentuh, ya lu tidak boleh menyentuh. Tapi kan di Indonesia pada kenyataannya masih seperti ini. Saat suami meminta, istri tidak boleh menolak. Oke. Ini budaya yang memiliki. Menurut gue itu budaya kolonialisme. Jadi Oke. seharusnya ini berkembang. Ya. Semua yang ada di badanmu itu milikmu. Berarti ini kita masih bisa dikembangkan, masih bisa di Iya, ituin lagi ya. Bahasanya apa sih? Personal space ya. Personal space yang tadi gue bilang me time itu ya. Bukan. Maksudnya kayak lu harus punya batas antara lu sama orang Betul. lain gitu. Siapapun itu gitu. Mhm. Mau lu di keluarga, mau lu sama istri lu atau suami lu bahkan. Ya Bahkan- maksudnya lu saling menghormati lah. Oh ini personal space gua. Misalkan kalau gua mengizinkan lu untuk masuk, oh ya udah masuk. Kalau enggak ya jangan gitu. Ya gue setuju sih di orang Indonesia kayak
belum banget melihat ada kayak gitu. Oke, ini gue singkat aja. Pertanyaan terakhir nih dari gue. Ini kan kita udah tahu nih masalahnya itu berarti kan ada budaya, mental, apa segala macam. Nah, solusinya itu bagaimana menurut kalian? Gimana dulu? Dari Edo deh. Singkat aja. Kalau mental, waduh solusinya dibawa ke jiwa kayaknya. Kan tadi jawaban gue mental. Kalau dari jawaban gue, solusinya orang kayak gitu Singkat. musnahkan. Berarti langsung Maksudnya langsung dihukum musnahkan, aja gitu ya. Enggak perlu yang nggak dibunuh, nggak Iya, dibunuh juga. dibawa langsung ke hukum gitu ya. Ya literally mungkin dikasih, kalau mental bisa diobatin kan penyakit mental ya. Bisa. Nah mungkin lebih ke kayak gitu. Lebih rehab gitu ya. Nah cuman kan yang udah pasti kan ditangkap atau direhab itu kan udah kejadian kan pasti. Nah Nggak untuk preventif mencegah, ya. nah iya nggak preventif. Jadi untuk mencegahnya mendingan dimusnahin aja orang kayak gitu. Ya udah nggak ada cara lagi soalnya mati satu tumbuh 1000 orang kayak gitu. Ya, masalahnya gini, gimana lu mau tahu dia mau dimusnahin apa enggak? Preventif, ya maksud gua kan kalau orang yang udah sakit mental nih, yang satu udah diperkosa misalnya kejadian, yang merkosa udah direhab nih, taunya Keluar. kejadian lagi tapi dengan orang yang berbeda. Kan korbannya. nah enggak Orangnya pelaku ya si dua-duanya pelakunya lah. Dua-duanya lah. ya bodoh lah pokoknya dengan siapa yang berbeda. Nah ini preventifnya nih yang mentalnya agak susah kan, nggak mungkin kan kita juga bisa tahu ya, tiba-tiba besok nih orang kayaknya merkosa anak orang nih, kan nggak bisa begitu kan. Nah, cuman mungkin untuk preventifnya dari gua, kalau untuk anak-anak mungkin dibatasi lah pergaulan sama orang tua menurut gue ya. Jangan yang terlalu gimana keluar malam yang udah sampai larut sering. Kalau jarang sih nggak apa-apa, kalau mungkin ada beberapa case gitu. Cuman untuk mencegah sih menurut gue itu sih emang harus ya udah lu jangan kebanyakan bergaul sama yang nggak jelas, pergaulannya dipantau gitu loh. Oke. Berarti itu balik mungkin lagi ke lebih orang bahasanya tuanya ya. bahasa gampangnya kalau untuk anak-anak ya parentingnya gimana gitu. Gimana lu bisa buat anak lu comfort di rumah. Jadi mungkin intensitas untuk keluarnya sedikit, terus jadi bisa terpantau lah gitu. Kalau pelakunya orang tuanya, semakin lama dia di rumah, semakin dia Mental, udah itu udah nggak ada, itu sakit mental itu orang tuanya. Oke. Berarti coba kita ke ini dulu, ke Iki dulu. Pokoknya nggak bisa ada yang Solusinya nggak bakal gimana, ada yang menurut lu? berakhir itu penyakit itu. Ya, kalau gue sih sebenarnya gue termasuk orang yang setuju dengan paham ekstrim bahwa kalau lu mau memperbaiki mental atau apapun dalam ini kan ngomongnya negara ya. Negara Indonesia. Emang harus ada yang dimusnahin. Dalam artian mungkin lu Kayak Nazi. iya semacam kayak gitu. Genocide. Tapi kalau genocide kan lebih ras sih ya. Ya. Tapi kalau ini kan mental, tapi Cuman gini, ditangkap lagi. Cuman gini, ini kan ya yang kayak tadi kita bahas, ini kan bukan zaman kolonialisme. Jadi gua rasa cara kayak gitu udah nggak make sense. Nah, kalau menurut gua sebenarnya ini masalah yang sulit dan lama untuk untuk bisa selesai gitu. Cuman yang penting adalah kita sebagai manusia pribadi rajin aja, maksudnya belajar yang banyak, cari tahu, maksudnya kayak lebih menghormati diri lu sendiri, lebih menghormati orang lain, belajar respect personal space lu, belajar respect personal space orang lain, dan ya itu ya harus merelakan ego dan segala macam. Kalau misalkan kayak yang tadi Koko gue bilang masalah gue punya anak terus anak gue punya lu, enggak lah Jack, nggak gitu Jack caranya. Kalau Jack nggak gitu caranya. Jadi ya satu-satunya cara ya sebenarnya ya harus dari masing-masing orang ya. Lu harus belajar, lu harus contain diri lu sendiri yang benar, baru lu bisa meneruskan bahasanya tuh meneruskan ke generasi yang ke bawah tuh bisa lebih bagus gitu.
Cuman ya sekali lagi, masalahnya adalah seberapa banyak orang yang punya pemikiran seperti itu. Oke. Kalau berarti itu bisa disimpulkan ya harus mulai dari diri sendiri dulu baru bisa diinin ke Ya sebenarnya orang-orang lain ya gitu kalau ya. buat gue sih semua masalah Intinya harus solusinya kita ya itu. sadar, kita harus sadar dulu ya. Iya. Kalau misalnya dari Bung Ate, Kalau gue mah simpel aja. Gue melengkapi apa yang dia omong. Kita bikin kebudayaan baru aja. dari baru dari lingkungan kita, dari Dari keluarga keluarga kita, kita aja. Ya itu kan. Habis itu kita Kan gue bilang tadi, kebudayaan adalah kebiasaan Kebiasaan yang yang- berlangsung selama ratusan tahun. Ya udah, kalau misalkan misalnya nih, kita aja di sini, di ruangan sini. Kita mengajarkan kepada anak kita bahwa badan lu adalah milik lu, Oke. bukan milik siapa-siapa, termasuk milik orang tua lu. Ya udah, itu aja yang diterapkan. Suatu saat nanti anak kita punya anak, dia akan melakukan hal yang sama. Anak kita punya anak, dia akan melakukan hal yang sama. Lama-lama akan terbentuk sebuah kebudayaan yang baru. Oke. Nah ini singkat aja nih, Dok. Right. Tadi kan lu sempet bilang nih, Nah, kan kalau kemampuan khusus lu itu kan menghilang. Wah, ya tanya kan? tujuannya buat apa nih? Tadi. Ya ini lucu-lucuan aja. Oh iya. Kan kalau Satoru itu kan kemampuan khususnya balik Ini pasti yang nggak Untuk- bener nih. untuk Saya mencegah sudah tahu. Nah, untuk mencegah kematian ibunya, bukan mencegah jadi penculikannya untuk hal sebenarnya buruk kan. lah ya. Iya. Nah, kalau lu dengan kemampuan menghilang untuk mengatasi hal-hal kayak apa tadi namanya? Kayak penculikan, pemerkosaan, apa segala macam. Nah, itu gimana caranya? Dengan kemampuan menghilang lu. Susah sekali itu ya. Susah sih. Karena tujuan menghilangnya beda. Tujuannya berbeda. Nah, kayaknya kalau gua lihat nih ya, tujuan menghilang lu Iya. ini malah lu jadi pelakunya kayaknya. Lu jadi villain, bukan jadi hero. Nah, maksudnya ya namanya kecil kan waktu itu kan. Cuman kalau ditanya, sebenarnya kalau caranya sih bisa banyak ya. Lu menghilang, lu mau bantuin orang. Malah Ya lu kira misalkan nyulik. penjaga nih, gue diculik, si Theo diculik, ini penjaga bodyguard lagi tidur, ya udah gue lepasin aja, gue ambil kan melayang. Kalau nggak gue takut orang ya, nih pisau melayang sendiri. Ya kan bisa aja kan banyak sebenarnya banyak cara, cuman kan tujuan gue beda waktu itu. Oke. Kalau Bung Heki Tujuan gue beda waktu itu. sama pertanyaannya. Kalau misalnya lu punya kemampuan itu, Teleport. nah bagaimana caranya lu bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia itu, seperti penculikan, pemerkosaan, apa segala pembunuhan. Susah. Cuman ya kalau mau jawaban absurd ya udah lu teleport aja ke rumah anak-anak yang Diculik. tinggal lu ambil. Terus lu Ya, teleport Lu, gitu. paling nanti- gue ngerti, maksudnya lu bisa bergerak lebih cepat Iya. dari si pelaku, tapi lu bisa menerka, oh ini bakal jadian, nah itu kan susah. Nah ya itu susah. Makanya Tapi lu teleport lah ya cepet. iya, makanya gue perlu teman lain yang bisa ngelihat yang Butuh partner. gue Iya. mesti punya partner yang Hero lain, cenayang. hero lain. Harus Kalau dia cari punya partner cenayang. yang senayang udah kelar. Nah iya. Kalau lu partnernya apa? Gue cenayang juga. Di mana yang bagus gitu ya? Iya, di mana yang bagus posisinya. Kalau Bung Atoy dengan skillnya tadi. Skill. Kalau gue bisa nge-steal, skill artinya gue bisa nge-steal pikiran orang dong. Bisa. Ya gampang. Kan begitu ada kasus penculikan, terus ada tersangkanya, artinya gue bisa read their mind. Jadi tinggal gue ambil aja. Set. Habis itu lu write lagi yang baru, enggak? Iya, kan gue ambil pikirannya. Misalkan sudah kejadian, tinggal gue ambil. Gue tahu dong dia menyembunyikan barang bukti di mana. Tinggal gue tunjukkan. Ya betul. Kalau misalkan gue belum kejadian, gitu kan. Misalkan dia mau melakukan pembunuhan, pasti dia merencanakan sesuatu dong. Pasti Itu gue direncanakan. pegang, gue tahu nih dia mau Hipnotis. Waduh. mentalis coy, mentalis. Jota Hipnotis lu. Begitu gue pegang, wah gue tahu nih dia mau ngebunuh. Gue steal rencananya, set dia Gua- nggak bisa ngebunuh. Gue yang bunuh ntar. Gue yang bunuh. Jadi gue tahu semua trik pembunuhan termasuk serial killer mungkin bisa tinggal. Wah dia mau ngebunuh, gue ambil, set. Dia kan gue bilang kalau begitu di steal dia nggak punya skill lagi dong. Iya.
Artinya begitu gua steal Gua dia nggak ngapain punya, ya gitu ya? dia nggak punya rencana lagi dong. Lupa dia. Akhirnya tidak jadi ngebunuh. Atau enggak bisa bergerak lebih cepat. Nggak perlu, gue hanya tinggal begini doang, jalan gitu. Set, tak. Ya itu yang gue bilang, hipnotis. Kayak gak ngapain sih. Dipegangnya langsung, wah. Kasih apa mu? Kok jadi jahat dari itu? Bahkan kan kalau misalkan lebih hebat lagi kan skill kan nggak perlu sentuhan misalkan gini gitu. Ya tinggal nonton di TV aja. Misalkan ada demo gitu kan. Atau nggak misalkan ada sebuah perkumpulan yang dihadiri 18.000 orang gitu kan. Siapa apa namanya? Di daerah Jakarta Pusat. Apa namanya? Deket stasiun Gambir. Apa namanya? Ya nggak tahu lah. Berarti Bebas siapa aja bisa. Berarti lu tinggal gua ngeliat lari di aja. set. Kan di TV ada, tinggal gua lihat. Wah, ini mau begini, ambil semua udah. Kayak orang bego. ya, kelihatan gitu-gitu. Kayak orang bego I'm langsung, the gua best ngapain ya? superhero man. Iya. Terus kalau misalkan gua mau jadi villain, wah I'm the best villain in the world. Kalau Lu mau Superman, set nggak bisa terbang, nggak bisa jadi kuat, gua bisa terbang. kalau Tuhan bagaimana? Tinggal gua steal. Mau Kan kiamat, tinggal- mau kiamat. Tinggal Nggak jadi. angkat tanganmu. Siapa itu? Jangan dong. Terima. Kalau gua enggak. Oke. Ambil. Nih ini kontennya kayaknya udah mulai melenceng ke mana-mana nih. Jadi ini sekian pembahasan. Lucu-lucuan ya. Ya kan lucu-lucuan tadi terakhir Ya, gua bilang. Absurd aja. Jadi sekian cerita kita untuk hari ini. Untuk membahas anime Ires ini. Jangan lupa untuk di komen, Di like. subscribe, dan Lonceng. nyalain lonceng. Apaan Dua lonceng? kali. Buat kalian sobat-sobat Rakyat jelata. Rakyat Jelata, tolong kalau kalian suka, kalian boleh subscribe. Kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa. Toh yang suka aja yang subscribe. Iya. Kita nggak maksa kok. Nggak maksa kok. Tapi kalau Tapi kepencet kalau ya nggak apa-apa. subscribe sih kebangetan. Lu udah nonton tapi nggak subscribe, kebangetan. Nah, iya. Pokoknya intinya kepencet sekali juga nggak apa-apa. Ya pencet sekali aja lah. Iya, kalau udah Kan dipencet nggak usah pencet-pencet Kita lagi. punya prinsip segala sesuatu harus dicoba minimal 1 kali. Tuh. Jadi buat kalian yang saat ini lagi nonton, apa salahnya sih nyoba mencet tombol subscribe 1 kali? Udah 1 kali aja cukup. Ntar warnanya berubah, nggak merah lagi udah. Gitu doang sih. Ya. Nggak usah penasaran, gitu doang. Oke. Udah. Apalagi? Udah, kenapa lihat ke gua? Jadi mau ganti ngilang apa mau ngikut kayak gue nih? Nge-steal. Oh nggak bisa, cuman hanya ada satu yang bisa nge-steal. Siapa? Oke, gua. Gua nggak mau hilang kalau gitu. Lu aneh. Kenapa? Udah cocok judul animenya, Ires. Kemampuan dia lu Ires, udah beres. Oh iya. Enak, kan gua yang hilang. Gua gimana ngiresnya?